Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Di pagi hari ini kita sekarang pelajaran PABB nggih. Sebelum memulai pelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Rifan Yusni monggo disiapkan nggih. Mari teman-teman kita awali pelajaran dengan doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillah. Apa yang kalian ketahui tentang kitab Al-Quran, anak-anak? Hurufnya Arab, Pak. Oh ya, kitab Al-Quran itu adalah kitab umat Islam, kitab suci umat Islam ya. Kemudian kitab suci umat Islam tadi yang menerima Nabi siapa? Ada yang tahu? Kemudian aku cinta Al-Quran. Pak Baru di sini akan menjelaskan ya. Beranikah kamu menghafal surat Al-Fatihah di depan kelas? Berani apa tidak? Semua sudah bisa satu kelas guys. Surat Al-Fatihah kan setiap pagi dibaca ya. Kemudian setiap anak muslim harus memiliki keberanian anak muslim harus hafal surat Al-Fatihah. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Iya. Ayo menghafal surat Al-Fatihah dengan fasih. Ayo dibaca bersama-sama anak-anak. Al-Fatihah. Iya. Di sini ada 3 poin materi. Yang pertama membaca basmalah, kemudian surat Al-Fatihah, melafalkan huruf hijaiyah dan harokatnya. Kemudian poin A membaca basmalah. Nah, basmalah itu adalah ayat yang pertama surat Al-Fatihah nggih. Biasakan mengawali aktivitas sehari-hari dengan membaca terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Iya. 100 buat Mustafa ya. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Ya, sahabat itu rajin beribadah dengan giat berdagang. Pada suatu hari barangnya dagangannya tidak laku sama sekali. Kasihan nggih. Sahabat itu menghampiri Nabi Muhammad SAW dan mengadukan nasibnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah surat Al-Fatihah sebelum dan sesudah berjualan. Insya Allah rezeki kamu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tadi. Kemudian basmalah itu artinya apa, Cah? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Kemudian kapan kita harus membaca basmalah? Ada yang tahu? Setiap hari, Pak. Setiap hari sebelum melakukan sesuatu ya. Mau belajar juga membaca basmalah, mau mengaji juga membaca basmalah, mau menolong orang lain juga membaca basmalah, juga membaca basmalah sebelum melakukan aktivitas ya. Ini juga mau makan, mau tidur, berangkat sekolah. Mengapa kita perlu membaca basmalah? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri dari apapun ya. Kemudian agar Allah menyayangi dan mengasihi kita. Agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Kapan kalian terbiasa membaca basmalah? Ketika mau aktivitas apa? Coba ingat dan katakan jujur. Iya. Coba Mas Rifan. Ya, setiap Pak. membaca basmalah ketika aktivitas Al-Fatihah artinya ada yang tahu? Saya, Pak. Apa? Nak Rifan? Pembukaan. Betul. Surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Ummul itu artinya induk, umi itu induk ya. Berarti induknya kitab Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Kemudian oleh karena itu surat Al-Fatihah tergolong ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Ya, tadi surat
Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, nggih. Kemudian melafalkan surat Al-Fatihah tadi sudah bersama-sama, nggih. Sudah, Pak. Ya, ini ada lafal-lafalnya, nggih. Ada berapa ayat? Diawali dengan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, nggih. Iya, ketika sholat kita juga membaca Al-Fatihah. Kemudian ini ada arti-artinya. Surat Al-Fatihah tadi ya. Ketika membaca surat Al-Fatihah, bacalah dengan makhorijul huruf yang benar. Setiap huruf yang kamu baca, Allah akan memberikan satu kebaikan. Kemudian menghafal surat Al-Fatihah, ya. Di sini Pak Barul sudah percaya kepada kalian bahwa kalian sudah bisa melafalkan surat Al-Fatihah dengan lancar karena setiap hari sebelum pembelajaran sudah berdoa dengan surat Al-Fatihah yang artinya tadi apa? Pembukaan. Ya, ini ada ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, ini di lafal Asmaul Husna juga, okay? Bismillahirrahmanirrahim itu ada 2 Asmaul Husna yang tertera pada basmalah, okay? Setiap muslim harus hafal surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat. Iya, sholat itu salah satunya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang poin ketiga, kandungan surat Al-Fatihah ya adalah memuji Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita harus bersyukur karena Allah mengasihi dan menyayangi kita semua. Mau kaya, mau miskin, ya. Itu Allah mengasihi dan menyayangi kita semua sebagai ciptaan Allah. Kita harus bersyukur, okay? Allah memberi kita kesehatan, memberi rezeki kepada orang tua, menjadikan kita anak yang pintar. Kita harus pandai bersyukur, mengasihi dan menyayangi teman, membantu mereka yang sedang kesusahan, berteman tanpa membeda-bedakan. Kemudian kalimat bersyukur. Kemudian semua manusia adalah bersaudara. Semua manusia diciptakan oleh Allah. Kita harus saling menyayangi karena Allah juga menyayangi kita. Allah tempat kita menyembah, memohon pertolongan dan petunjuk agar kita selalu di jalan yang benar dan mendapat perlindungan Allah. Kita harus taat kepada Allah, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kepada guru pun kita harus hormat dan patuh, dan semua saudara mendidik kita menjadi anak yang soleh. Kemudian melafalkan huruf hijaiyah. Di sini ada harokat fathah. Kemudian kasroh. Kemudian doma. Nah, bunyinya U ya. Kemudian fathah tain berbunyi an, ya. An. Kemudian harokat kasroh tain berbunyi in, ya. In. Kemudian harokat domah tanwin berbunyi un, ya. Un, ya, betul. Kemudian harokat sukun itu tidak berbunyi atau mati. Ya, tasdid itu adalah ganda atau double, ya. Nah, kemudian di sini Pak Barul ada lembar kerja buat kalian, ya. Ada 3 pertanyaan, 3 soal yang kalian kerjakan, oke?
Iya. Itu tadi sudah mengerjakan soal-soal yang diberikan dari Pak Barul. Sekarang sekalian sudah. Sekarang mari kita tutup dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.